Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti, NPM 1831080283 dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2018. Di sini saya akan mereview hasil review saya yang berjudul Integrasi Tradisi Islam dalam Psikologi Modern, Tren Penelitian 10 tahun terakhir. Penulis jurnalnya yaitu Amber Hogg, Fahad Kad, dan Abdullah. Volume 10, edisi 1 tahun 2016 dari Jurnal Kesehatan Mental Muslim. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang. Terlepas dari tantangan terkait kesehatan mental kontemporer yang dihadapi umat Islam, banyak yang memilih untuk tidak mencari layanan psikoterapi karena kekhawatiran bahwa terapis arus utama tidak memberikan perawatan dalam konteks agama atau spiritual. Kemudian, studi dengan jelas menunjukkan bahwasannya terapi berorientasi agama memiliki dampak positif dalam pengobatan klien yang taat beragama ketika tujuan pengobatan dibingkai dalam konteks spiritual mereka. Tren dalam literatur mulai fokus pada pengembangan strategi untuk memasukkan Islam ke dalam pertemuan psikoterapi. Kemajuan dalam topik penelitian ini dapat diamati dengan melihat karya yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir untuk menangkap antusiasme tren penelitian saat ini di bidang ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya agar dapat memberikan rekomendasi dan membantu mengarahkan upaya penelitian ini di masa depan untuk memperluas daerah tertinggal di bidang ini. Selanjutnya yaitu metode. Metode ini menggunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Para penulis secara kolektif meninjau daftar tersebut dan memilih 37 artikel penelitian dan 6 buku. Selanjutnya yaitu hasil. Setelah tinjauan literatur yang diterbitkan dari tahun 2006 sampai 2015, muncul 5 tema, yaitu pertama, penyatuan modal psikologi barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Dalam sejarah Kristen, istilah psikologi awalnya mengacu pada cabang pneumatologi, ilmu tentang makhluk dan zat spiritual. Oleh karena itu, hubungan alami antara pikiran, material, dan diri spiritual yang mengacu pada sejarah kata dapat mengikuti. Baik agama maupun ilmu psikologi menggambarkan sifat inheren dari perilaku, pemikiran, fungsi, tekanan emosional, dan coping, meskipun dikonseptualisasikan secara berbeda. Yang kedua, penelitian tentang catatan sejarah psikologi Islam dan kelahirannya kembali di era modern. Berdirinya International Islamic University Malaysia pada tahun 1983 dan Fakultas Ilmu Manusia pada tahun 1990 memulai kebangkitan psikologi Islam di era modern. Sarjana internasional bergabung dengan universitas dan berkolaborasi dengan Departemen Ilmu Sosial untuk membantu menutup kesenjangan antara Islam dan psikologi modern. Yang ketiga yaitu pengembangan model dan kerangka teori dalam psikologi Islam. Model dan kerangka kerja diperlukan untuk pengembangan intervensi dalam Psychology of Personality, yaitu Islamic Perspective. Huku dan Muhammad tahun 2019 mengidentifikasikan konsep filosofis yang berkaitan dengan sifat manusia, konsep Islam tentang jiwa, ruh, dan hati, serta motivasi dan tipe kepribadian manusia dari Al-Quran. Kemudian, yang keempat yaitu adalah pengembangan intervensi dan teknik dalam psikologi Islam. Penulis menggunakan rukun iman untuk mengobati kecemasan, keyakinan kepada Tuhan, pelaksanaan doa, kontemplasi, mengingat Allah atau zikir, dan keyakinan bahwa takdir berasal dari Tuhan. Sementara para peneliti menggambarkan intervensi terapeutik sebagai psikoterapi Islam. Mereka tidak memberikan indikasi apa metode ini berdiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengembangan alat penilaian dan timbangan yang dinormalkan untuk digunakan dengan umat Islam. Kemudian terakhirnya yaitu adalah kesimpulan. Studi ini mengungkapkan pertumbuhan yang konsisten dalam penelitian di 6 bidang utama: integritas,
antara tradisi Islam dan psikologi modern. Perkembangan pesat terlihat pada ranah skala penilaian berbasis agama bagi umat Islam, dan ada beberapa upaya untuk mengatasi model teoritis dan intervensi berbasis Islam. Tetapi ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan alat yang solid bagi dokter untuk bekerja dengan klien muslim. Sebuah penelitian yang lebih luas disarankan termasuk karya-karya di negara-negara muslim yang diterbitkan dalam bahasa lokal. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.